Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Rahmalukitarani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan analisis mengkritisi konsep budaya dalam kehidupan peradaban manusia. Manusia sebagai sumber kebudayaan. Manusia sebagai sumber kebudayaan apabila ditelaah dari segi ilmu eksakta. Manusia adalah kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia atau ilmu kimia. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai sistem fisik yang saling terkait satu sama lain dan merupakan kumpulan dari energi atau ilmu fisika. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan makhluk mamalia atau biologi. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan, sering disebut homo economicus atau ilmu ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri atau sosiologi. Makhluk yang selalu ingin mempunyai kekuasaan atau politik dan lain sebagainya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur yang saling terkait, yaitu 1. Jasad, yaitu badan kasar manusia yang tampak pada luarnya, dapat diraba dan difoto dan menempati ruang dan waktu. 2. Hayat, yaitu mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. 3. Ruh, yaitu bimbingan dan pimpinan Tuhan, daya yang bekerja secara spiritual dan memahami kebenaran suatu kemampuan mencipta yang bersifat konseptual yang menjadi pusat lahirnya kebudayaan. Manusia dan kebudayaan. Dalam pengertian diri atau keakuan, yaitu kesadaran tentang diri sendiri, menurut Sigmund Freud. Apabila ditelaah dari segi kepribadiannya, maka manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. ID, merupakan struktur kepribadian yang paling primitif dan paling tidak nampak. ID merupakan libido murni atau energi psikis yang menunjukkan ciri alami yang irasional dan terkait masalah seks yang secara instingtual menentukan proses-proses ketidaksadaran. 2. Ego. Ego merupakan bagian atau struktur kepribadian yang pertama kali dibedakan dari ID. Seringkali disebut sebagai kepribadian eksekutif karena peranannya dalam menghubungkan energi ID ke dalam saluran osial yang dapat dimengerti oleh orang lain. 3. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling akhir, muncul kira-kira pada usia 5 tahun. Superego apabila dibandingkan dengan ID dan ego, berkembang secara internal dalam diri individu, sedangkan superego terbentuk dari lingkungan eksternal. Jadi superego menunjukkan pola aturan yang dalam derajat tertentu menghasilkan kontrol diri melalui sistem imbalan dan hukuman yang terinternalisasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurizkia Azahra Alfaruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuniar tentang konsep budaya bagi kehidupan peradaban manusia. Konsep awal kebudayaan sendiri bersumber dari studi tentang masyarakat primitif yang mengandung sisi praktis sebagai sumber kekuatan untuk mempengaruhi rangkaian-rangkaian gagasan dan tindakan-tindakan modern. Sedangkan pengertian budaya secara umum adalah keseluruhan pola sikap dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Budaya bisa juga berasal dari pemikiran-pemikiran manusia, adat istiadat, budaya yang berkembang, bahkan kebiasaan para leluhur yang sulit diubah. Biasanya, orang zaman dahulu itu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka.
Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Sehingga ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu agama, politik, bahasa, tempat tinggal, maupun karya seni. Nah, di sini ada sedikit contoh macam-macam budaya. Ada batik, karapan sapi, dan ngaben. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini memiliki berbagai macam suku dan budaya. Sebab dari itu, kita sebagai warga NKRI yang baik harus bangga dan ikut melestarikan budaya leluhur kita. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep budaya dalam kehidupan peradaban manusia. Yang pertama, pengertian konsep budaya. Konsep kebudayaan adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat pada masyarakat. Kebudayaan bersifat dinamis. Oleh karena itu dapat mengalami perubahan atau pergeseran yang diikuti oleh zaman. Adapun pengertian budaya menurut para ahli, yakni yang pertama, menurut Selo Sumarjan, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi menurut Selo Sumarjan, kebudayaan terbentuk atas masyarakat itu sendiri. Yang nomor dua, menurut Liliweri, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol. Simbol yang mereka terima tanpa sadar bahwa semua diwariskan melalui proses komunikasi. Nomor 3, menurut Andreas Ebbing, kebudayaan merupakan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang B, konsep budaya dalam kehidupan peradaban manusia. Manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Secara bersama-sama, mereka menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya. Manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan itu. Tidak ada manusia tanpa kebudayaan. Keduanya saling berkesinambungan dan terikat. Jadi mustahil ada manusia tapi tidak ada kebudayaan. Jadi manusia itu sendiri yang melahirkan kebudayaan dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.